tata ruang, tidak merubah keyakinan, tetapi hanya sebagai layanan tambahan untuk menggait lebih banyak lagi wisatawan mancanegara, khususnya yang dari Timur Tengah. Itu saja. Nah, nanti akan ditambahkan lagi oleh Pak Satria yang sudah menjelaskannya kemarin. Silakan Pak Satria, ditambahkan lagi. Terima kasih waktunya Pak Ramdah. Jadi Pak Wawan, sebenarnya miskonsepsi atau salah paham mengenai branding pariwisata halal ini itu juga sudah pernah terjadi di destinasi Danau Toba, di mana di sana mayoritasnya adalah Kristen. Namun di akhir ketika diskusi dengan Kementerian Pariwisata, di akhir statementnya akhirnya mereka setuju kalau di destinasi Danau Toba dibangun tempat ibadah bagi wisatawan Muslim. Nah, dari sini kita bisa ini ya lihat Pak Wawan gimana bisa terjadi salah kaprah ketika halal itu disangkut pautkan dengan agama. Jadi cara menjelaskannya yang enak adalah pariwisata halal di sini bukan mengeksklusifkan hanya untuk wisatawan Muslim, tapi bisa untuk Muslim dan non-Muslim. Karena prinsipnya branding pariwisata halal ini adalah untuk menarik wisatawan Muslim mancanegara. Karena wisatawan Muslim mancanegara baru akan yakin kalau memang di suatu destinasi itu disediakan fasilitas halal dan layanan halal ketika sudah ada label dari lembaga sertifikasi halal. Jadi mereka ada cenderung wisatawan Muslim mancanegara ini adalah psikologis yang kedua tadi, yang mereka baru yakin dengan pelayanan dan fasilitas halal ketika sudah ada brand atau label dari lembaga sertifikasi halal, berbeda dengan psikologis dari wisatawan Muslim Nusantara yang cukup dengan menanyakan kepada pemilik hotel atau restoran apakah makanan ini halal atau tidak. Jadi seperti itu Pak Wawan. Jadi branding ini niatnya hanya untuk menarik wisatawan Muslim, Pak Wawan. Dan layanan layanan halal ini bisa dinikmati oleh wisatawan Muslim dan non-Muslim. Jadi seperti itu kira-kira Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Satria. Sama Pak. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan oleh Ibu Imawati Daiki. Silakan Ibu. Halo, silakan Ibu Imawati Daiki. Iya. Ibu Teti, gimana? Ibu Teti? Oh gitu, satu tempat itu Pak. Oh sama, makanya dia biru. Siapa lagi yang lain ini? Ibu Dian, apa kabar Ibu Dian? Masih bisa nyambung? Oke. Pak Parit. Halo. Iya. Ibu. Oke, silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih Bapak. Berarti saya saya menangkap satu kesimpulan bahwa dari apa yang dibicarakan oleh Bapak Satria Rusdi Wijaya, bahwa sebenarnya pariwisata halal, nama pariwisata halal itu hanyalah sebuah brand saja, tidak diiming-imingi dengan misalnya Istana dan lain-lain lah yang seperti itu. Berarti ini hanya sebuah brand saja yang tujuannya ingin menarik wisatawan Muslim ya gitu. Tapi kan gini Pak, saya ingin bertanya, sebelum-sebelumnya apakah Indonesia ini, atau ya saya tidak tahu dengan negara lain yang sudah menerapkan brand pariwisata halal ini, tapi untuk Indonesia tanpa ada brand pariwisata halal ini, wisatawan Muslim pun kan tetap masih bisa menikmati fasilitas wisatawan yang ada di setiap destinasi yang mereka kunjungikan. Contoh kalau misalkan saya di Labuan Bajo itu ada restoran-restoran juga yang khusus untuk vegetarian, jadi wisatawan Muslim juga bisa pergi ke situ kan. Tapi setelah adanya
brand pariwisata halal, nama pariwisata halal ini ya jujur saja itu menimbulkan pemikiran orang-orang di sini. Kebetulan kami di sini jujur saja mayoritasnya ya Kristen ya Pak ya, gitu. Jadi kebanyakan orang berpikir loh, kenapa harus ada nama pariwisata halal itu. Bagi kita orang yang bergelut di industri kan khusus pariwisata ini, kita berpikir bahwa itu ya tujuannya bagus juga kan, gitu. Hanya untuk ya itu nama brand untuk menarik wisatawan. Tetapi bagi sebagian orang ya seperti yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi ya, susah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pariwisata halal ini. Itu karena saya rasa sebelum ada brand pariwisata halal tuh semuanya juga mana-mana aja sih Pak gitu. Tapi ya dengan adanya ini juga saya tidak tahu apakah ada masalah ataupun tantangan setelah ada brand pariwisata halal ini sih juga belum tahu Bapak gitu. Itu pendapat saya saja sih Pak. Begitu. Terima kasih. Gitu. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi gini. Ya. Jadi tujuan untuk membranding pariwisata halal itu bukan untuk Muslim Indonesia. Itu dulu ya. Tetapi buat Muslim, bahkan mungkin juga bukan untuk Muslim Malaysia. Tetapi buat untuk Muslim yang ada di Eropa. Karena di Eropa itu kan dia minoritas, Bu. Ibu Dian ya. Nah, jadi kalau Muslim Eropa itu kan dia minoritas. Ya. Sehingga orang-orang ini yang mau datang ke Indonesia, dia mau melihat. Kalau di Eropa itu jelas ada restoran halal kalau di Eropa itu. Saya sendiri kalau sudah ke Eropa, ke Australia, alhamdulillah hampir 36 negara, tapi saya searching dulu di mana kira-kira ada restoran halal. Saya searching dulu. Dulu kan tidak bisa, sekarang kan gampang kita buka. Pasti saya cari yang itu dulu. Tapi jelas brandingnya. Nah, orang Eropa saja bisa membranding. Nah gitu, kenapa kita tidak gitu loh, ya kan? Nah itu persoalannya sebenarnya. Jadi bukan untuk kita orang Indonesia, tapi untuk wisatawan yang datang supaya terpromosi bahwa di sini ada restoran, di antara 50 restoran ada 10 restoran halal, ada 25 hotel, ada 5 hotel halal gitu. Tetapi bukan mendikotomi, tidak. Boleh yang non-Muslim juga masuk di situ, tetapi ada labelnya sehingga kita tidak ragu untuk masuk untuk makan gitu loh. Ya, itu yang pertama. Pengalaman kembali saya di Singapura juga begitu. Saya tanya, saya sempat penelitian tentang pariwisata halal tapi di Singapura, Bu. Dia punya seminar hasilnya. Saya tanya sama mereka di FGD kan di sana. Saya kumpulkan mereka. Kenapa di Singapura itu tidak membranding pariwisata halal? Nah, kan gitu. Padahal mereka itu kunjungan wisatawannya 2 negara besar Muslim, yaitu dari Indonesia dan dari Malaysia, yang paling dekat dan paling murah. Dia bilang begini, pemerintah kami tidak pernah membranding hal itu, tapi itu demand yang membranding. Karena pasar kami adalah Malaysia dan Indonesia, maka industrinya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan itu. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini seperti yang disampaikan tadi Pak Satria, karena mau meraih wisatawan lebih banyak, maka dia harus cari rebranding yang baru. Nah gitu, hanya untuk memenuhi supaya wisatawan itu bisa datang lebih banyak. Nah gitu. Jadi kami sangat mohon maaf sekali bahwa ini sebenarnya pelabelan itu adalah branding untuk wisatawan, bukan untuk kita. Karena kalau kita sudah tahu, oh kalau di sini pasti Muslim. Paling tidak kita tanyalah. Kalau saya ke Labuan Bajo, kan saya pasti tanya, makanannya halal ya? Oh iya halal. Nah, baru saya masuk makan, pesan makanan, kan begitu. Tapi kalau bagi wisatawan luar negeri, mereka tidak agak sedikit berbeda budaya kita. Dia tidak mau tanya. Yang pertama label dulu. Nah gitu, dia masuk, dia lihat dari luar, oh ada labelnya, baru dia masuk. Label itu kita masukkan di website untuk dipromosikan bahwa di Labuan Bajo dari 50 restoran, ternyata ada 10 restoran yang halal. Anda tidak perlu tanya-tanya lagi, namanya adalah restoran ini dan hotel ini. Karena setelah di branding,
lalu dipromosikan. Nah, gitu, untuk mempermudah saja wisatawan. Jadi memang ya pastilah kita melihat bahwa kok agak risih ya, karena kenapa justru kita harus branding. Sebenarnya ini tujuan utamanya adalah selain extended service untuk mendapatkan pasar yang baru. Nah gitu, pasar baru itu adalah Timur Tengah. Buktinya kan Timur Tengah sangat sedikit masuk ke Indonesia, justru ke Malaysia banyak dibanding masuk ke Indonesia. Padahal mereka punya duit banyak. Mereka juga mau lihat pantai, mereka juga senang dengan Komodo, mereka juga senang dengan Pantai Kuta. Tapi mereka belum mendapatkan informasi yang jelas apa yang mereka bisa lakukan di sini, apa yang mereka bisa lakukan di Labuan Bajo, apakah makannya bagaimana, hotelnya bagaimana, itu belum detail. Nah gitu, sehingga kita harus branding mereka supaya mereka yakin, lebih yakin lagi ya, agar mereka bisa mau datang ke Lombok ataupun ke Labuan Bajo. Nah gitu. Ya. Itu mungkin yang saya tambahkan, Pak Ramdah. Terima kasih. Saya ingin menyapa Ibu Teti sama Ibu Imawati Daiki. Silakan Ibu. Ini sepertinya di tempat yang bersamaan ini. Silakan Ibu. Wah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Sumarin dari SMK 1 Kalilupa, Pak. Di mana itu, Bu? Saya mau bertanya, di mana itu? Itu di mana? Wakatobi ya? Oh, Wakatobi. Wakatobi. Luar biasa. Ya. Saya mau tanya itu, apakah pariwisata halal ini sudah diterapkan di hotel-hotel di Indonesia atau diterapkan di daerah mana saja di? Oke. Tadi sebelum sempat disampaikan ya bahwa ada 10 destinasi pariwisata halal di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi sudah ada 10, Bu, ya, yaitu Aceh, Lampung, kemudian Sumatera Barat, Makassar, Malang, Bandung, termasuk Lombok, Mataram, kemudian yang jelasnya ada 10 itu yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi, bagaimana di luar negeri? Di luar negeri justru lebih maju duluan, Bu. Mereka sudah lama duluan. Kita yang baru mungkin sekitar ya 5-7 tahun terakhir lah. Tapi Cina itu sudah menerapkan sejak kurang lebih 11-10 tahun. Ya. Kemudian Thailand itu sudah menerapkan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Nah gitu. Jadi kita aja yang baru sebenarnya. Kalau negara-negara luar mereka sudah lama menerapkan itu. Makanya lebih banyak wisatawan Timur Tengah ke Filipina dan Thailand daripada Indonesia. Nah gitu, ya. Kenapa? Karena mereka branding. Di airportnya sudah tersedia masjid, ya, bisa sampai 2 masjid, bahkan 3 musala disiapkan. Karena untuk meraih wisatawan dari Timur Tengah yang banyak duit, karena mereka punya semua rata-rata itu raja minyak. Gitu. Nah, padahal itu mereka branding itu sejak 15 tahun yang lalu. Kalau Indonesia ini baru, ya, baru mulai. Gitu. Iya, pernikahan. Saya kira itu mungkin dari saya. Baik. Mungkin dari Ibu Elizabeth masih ada yang perlu didiskusikan? Atau dari Ibu Imawati? Iya, Ibu Imawati tadi yang masih satu tempat dengan Ibu Teti. Silakan Ibu. Wait. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sangat tertarik sekali. Pas dengar pariwisata halal, saya bilang, aduh, kayaknya perlu kita coba nih nginep di hotel seperti itu. Ya. Jangan cuma didengar doang, tapi belum dinikmati gitu, Pak. Oke, pertanyaan saya, Pak, ini untuk kendala pariwisata halal itu sendiri, bagaimana ya, Pak? Kendala apanya? Kira-kira kendala apa? Iya, kendala dan tantangannya. Oh. Silakan Pak Satria mungkin. Baik, Ibu Imawati, saya ingin mencoba menjawab. Pertama, tantangannya terbesar itu Ibu Imawati adalah proses
sertifikasi dari MUI yang panjang dan lama. Itu salah satu tantangan. Tetapi keuntungannya adalah sekali kita mendapatkan label itu kita sudah tenang gitu, kita sudah bisa meyakinkan wisatawan Muslim mancanegara yang siap untuk ke tempat kita karena sudah ada label, jadi tidak diragukan lagi. Jadi tantangan terberatnya saat ini itu Ibu Imawati, dari penyedia usaha wisata. Untuk dari masyarakatnya seperti tadi Ibu Imawati, jadi jangan di branding dulu buru-buru, tapi harus pemerintah itu undanglah masyarakat yang seperti di Danau Toba, seperti di NTT untuk meluruskan pemahaman tentang pariwisata halal ini agar tidak terjadi penolakan yang salah paham, dikiranya ini islamisasi atau khusus Muslim, wisatawan non-Muslim tidak boleh, padahal tidak seperti itu. Jadi mungkin salah pahamnya antara masyarakat dan pemerintah yang di Danau Toba juga seperti itu, Ibu Imawati, ya, kurangnya komunikasi secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi di branding duluan, jadi masyarakatnya itu kaget, ini apa sih maksudnya, gitu. Jadi harus ada pertemuan dulu, gitu. Itu tantangannya, Bu, mungkin ke depan. Yang terberat, yang pertama dari penyedia pelayanan wisatanya itu dari hotel ke rumah makan itu proses sertifikasi MUI yang lama dan membutuhkan waktu yang panjang karena tidak main-main dia. Kan kalau dari masyarakatnya itu pemerintah harus giat aktif berdiskusi menjelaskan bahwa pariwisata halal ini maksudnya bukan islamisasi tapi lebih brand untuk menarik wisatawan Muslim. Di mana wisatawan non-Muslim juga sebenarnya bisa menikmati layanan tersebut. Terima kasih Ibu Imawati. Silakan. Bapak Jamis atau Ibu Dian. Ya, kalau saya sih sedikit Pak, saya tambahkan. Silakan Pak Farid. Pak Satria, Ibu Davis dan Ibu Elizabeth, Ibu Dian. Kalau saya sih saran saya kalau umpama mau, karena tadi tanya kendala juga, memang kalau kita mau brandingnya di mayoritas non Muslim, harusnya tokoh-tokoh masyarakat yang didekati, Bu. Jangan langsung ke masyarakat. Nah gitu, ya itu saran saya. Jadi mendingan tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agama yang kita dekati dulu, memberikan informasi kepada mereka apa yang dimaksud dengan ini. Nah, mereka lah penyambung lidah kita dari pemerintah menuju ke masyarakat. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Satria bahwa kalau kita langsung branding ke masyarakat, nah akhirnya masyarakat itu masing-masing persepsi. Nah gitu. Tapi kalau tokoh agamanya yang kita datangin, kita sampaikan penjelasan, lakukan FGD, nah saya pikir tokoh masyarakat inilah yang bisa meyakinkan masyarakatnya bahwa oh ini seperti inilah. Nah gitu. Sehingga tidak ada salah persepsi. Nah gitu. Yang kedua memang jangankan itu Bu. Mohon maaf Ibu Dian, Ibu Davis, Elizabeth. Di masyarakat mayoritas Muslim saja itu masih dapatkan kendala juga. Nah gitu, ya kan? Masih kendala juga gitu loh. Jadi jangan bilang di hanya mayoritas non-Muslim. Di Lombok sendiri masih ada juga pertentangan-pertentangan gitu ya. Karena masih banyak juga yang belum memahami. Tapi kalau banyak yang sudah memahami, makin lama makin mereka paham gitu. Termasuk industriawan ya. Ada apakah itu orang biro perjalanan, orang hotel, owner hotel, masih banyak juga mereka masih salah persepsi tentang pariwisata halal itu. Sehingga memang untuk berkembangnya pariwisata halal ini saya alami sendiri, baik saya di penerapannya di Makassar maupun di Lombok, itu memang tidak mudah. Butuh waktu. Jadi bukan hanya masalah di non-Muslim saja ini, tapi masalah di Muslim, mayoritas Muslim sendiri juga masih ada pertentangan-pertentangan. Nah, gitu mungkin dari saya. Baik. Sekarang ada yang menyampaikan oleh Pak Direktur. Itu kali. Yang ini sama-sama ini. Oh, udah. Udah. Ya, silakan. Ini Pak Direktur kami, Poltek Par Lombok, mungkin ada yang mau disampaikan. Izin Pak Ramda, Pak Farid. Silakan. Pak Satria sharing. Memang nih sesuatu di kita ini masih baru di Indonesia ya.
Walaupun sebenarnya di Jakarta itu sudah ada hotel Sofian yang sudah ada 10 tahun menerapkan hotelnya sebagai halal. Jadi benar tadi bahwa kendala ini pasti ada karena belum well informed kepada masyarakat. Betul yang disampaikan Pak Farid tadi, saya kemarin waktu di Padang, Sumatera Barat, itu kan mayoritas Muslim di situ. Dan makanannya yang namanya warung Padang tidak diragukan lagi, pasti halal. Ya kan? Dan mereka keberatan juga di branded halal sebenarnya. Kenapa dia keberatan? Karena dia berpikir semua orang tahu sudah halal. Nah, apa yang disampaikan Pak Farid tadi bahwa orang mancanegara itu tidak melihat dari apa nama warungnya, apa nama restorannya, tapi melihat dari branded itu apa ada halalnya atau tidak. Nah, memang kalau ini tidak tersosialisasikan dengan baik, itu maka tentu masyarakat bisa saja salah persepsi, terutama yang mayoritas. Padahal sesungguhnya yang mayoritas itu yang berpotensi punya pasar bagus. Karena itu tidak mengganggu pasar konvensionalnya, tetapi dia bisa menambah pasar baru. Jadi pasar yang konvensional ini tidak terganggu, datang dengan sesuai dengan apa yang tersedia dan dia sudah tahu sebelumnya, tapi yang baru ini bertambah. Sehingga waktu di Singapura itu hotel yang tadinya sebelum dia membranded restoran dan dapurnya halal, dan setelahnya dia meningkat 25% okupansinya, tingkat huniannya. Karena dia bertambah tamunya. Tamu yang tentunya membutuhkan halal, dia akan pasti memilih itu. Tapi tamu yang lainnya, yang sebelumnya sudah ada, itu tidak terganggu, tetap juga ada. Nah, tapi memang saya sempat tadi nimbrung, saya mendengar sahabat kita yang dari Labuan Bajo, sama proses yang terjadi di Toraja. Nah, olehnya itu memang perlu sosialisasinya itu dilakukan FGD dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tentunya pemerintah, ya dalam hal ini Dinas Pariwisata, melakukan FGD memberitahukan begini loh. Yang disampaikan tadi bahwa itu hanya extended services, pelayanan tambahan sesuai kebutuhan orang yang diharapkan datang. Nah, tentu ya mungkin teman sudah menyampaikan hanya ada dua intinya sebenarnya, hanya doa dan makan. Berkaitan dengan pasar yang diinginkan. Pada saat mereka datang, begitu perut keroncongan, dia yakin ada restoran yang bisa menyediakan sesuai dengan harapannya dia. Begitu barangkali berkumandang azan, dia mencari tidak harus masjid. Yang penting ada tempat, ya at least ada musola gitu. Itu aja sebenarnya, tetapi memang kalau tidak tersosialisasikan dengan baik, ini pasti tertolak. Karena pikirannya tadi mungkin, oh ini ada apa, kenapa di branded seperti itu, seolah-olah hanya diperuntukkan kepada yang muslim, padahal enggak, hanya ada dua tadi itu berkaitan dengan masalah makan saja dalam doa. Selebihnya tidak mau diurusi, bukan berarti contoh yang di Gili Trawangan, bukan berarti muslim tidak boleh ke sana. Tetap boleh, cuma pada saat dia mau makan ada tempat yang tersedia, merasa aman, nyaman. Nah, saya kembali tadi ke Padang. Rumah makan Padang itu siapa yang meragukan kalau dalam negeri?
bahwa dia ini pasti halal. Tapi kalau orang mancanegara, orang bule tidak melihat yang itu apa, apakah halal atau tidak, yang ada logonya. Nah, semakin menyenyapkan tentunya, semakin mengharapkan tamu yang datang itu akan disediakan pelayanan sesuai dengan harapan siapapun dia sebenarnya. Cuma kebetulan yang baru yang kita dengar ini adalah halal tourism. Nah, artinya orang yang memerlukan yang namanya halal, maka pelayanan yang berkaitan dengan itu siapkan. Pasti dia akan promosi sendiri. Oh, kalau kita ke Labuan Bajo enak, ya tersedia, kita ada pilihan gitu loh. Kita mau makan di restoran ini, oh ada beberapa, tidak harus semua, kan pilihan. Nanti mungkin teman-teman yang tidak ada label halalnya dia akan melihat di sana rame ya, bisa orang muslim masuk, bisa juga yang bukan. Tadi pasar konvensional tidak terganggu. Lama-lama, oh kalau begitu sampai juga. Sama yang di Singapura tadi yang disampaikan beliau Pak Farid, itu hotelnya hotel bintang 5, dia branded restorannya halal, dapatnya halal. Waktu saya di restoran sama Pak Farid, saya tanya, apakah di sini tidak menjual bir? Dia bilang, saya menjual, hotel ini ada menjual bir, tapi bukan dalam restoran ini. Dia tunjuk di swimming pool, ada counter di sana dia siapkan. Birnya disiapkan di situ, gelasnya di situ, waitersnya di situ, dicuci di situ, tidak akan kemana-mana peralatan itu. Nah, setelah itu saya tanya, berarti apakah ada pengaruh setelah membranding restorannya dan dapurnya? Dan itu 25% okupansi naik. Karena tadi itu pasarnya tidak terganggu, tamu bulenya tetap ada, tapi tamu dari Malaysianya terima, tamu dari Timur Tengah dapat. Jadi pasar aja sebenarnya di segmen. Kalau kita butuhkan, nah kalau kita tidak butuhkan tambahan itu memang ya tentunya boleh saja tetap dengan pasar yang sudah ada. Tapi betul saya khawatir saya juga bisa. Oh iya betul juga ya. Pasti yang masyarakat yang tidak belum memahami konsep ini pasti akan kenapa pasti ada seperti gitu. Sama saudara kita yang di Toraja juga begitu pada saat itu. Padahal sebenarnya justru dia yang punya potensi untuk mendapatkan kesempatan. Karena tamunya yang paling banyak di Toraja itu contoh adalah tamu muslim yang berdatangan dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bahkan di seluruh Indonesia banyak ke sana. Tapi begitu sampai di sana kesulitan pada saat mau cari makan. Nah, sehingga tidak menjadi repeater guest. Udah bilang saya suka ke Toraja, tapi sayang kalau mau cari makan susah. Nah, itu aja sih sebenarnya. Bagaimana menyediakan orang-orang ini supaya dia merasa nyaman. Merasa nyaman pada saat dia berkunjung. Tanpa mengurangi pasar konvensional yang sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. Mungkin begitu Pak Farid, tambahan saja. Jadi betul Pak Farid tadi sampaikan bahwa tidak hanya yang minoritas yang minoritas Muslim yang tidak menerima, ya, atau mayoritas Muslim yang tidak menerima, tapi yang mayoritas Islam pun di Padang menolak. Dia bilang, kami kenapa repot-repot harus di-branded lagi? Nah, padahal begitu Pak, ada pertanyaan dari tamu mengatakan, dari mana Anda yakin bahwa makanan Anda ini halal di restoran? Bingung. Siapa yang potong dagingnya? Misalnya gitu kalau dia bertanya. Ternyata nggak bisa, dia bilang saya beli di pasar. Beli di pasar, yakin dengan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan halal, tidak bisa dia jawab juga. Hanya itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau berpikir terlalu jauh memang
kita rugi nanti tidak mendapatkan segmen pasar. Padahal yang banyak menurut Pak Fahri uangnya itu disurvei dari Timur Tengah. Mereka perlu pantai, di sana kurang pantai kan. Nah, tapi dia tetap mau beribadah kalau sudah itu. Tadi juga masalah yang di Danau Toba juga seperti itu. Tempat makannya dengan musolanya yang sangat terbatas. Jadi orang datang hanya sekali, tidak repeater, apalagi mau mempromosikan. Enggak. Mungkin itu Pak Ramdan, teman-teman sekalian, mengenal konsep halal tourism ini tidak lebih daripada yang disampaikan Pak Fahri, extended service, berkaitan hanya masalah makan dan doa. Selebihnya itu bebas tamunya memilih. Jadi menurut saya boleh di branded tapi tidak boleh disonasi. Misalnya kalau kita di Wakatobi, di di Labuan Bajo, tidak bisa di kota Labuan Bajo itu sendiri di sebelah sana khusus yang halal, sebelah sini tidak ada branded lagi. Boleh saja dia di mana-mana ada branded sehingga tamu itu kalau dia jalan ke sana, oh ada tersedia. Dan di sini tersedia tanpa mengganggu sekali lagi pasar yang sebelumnya atau segmen pasar sebelumnya. Setuju, FGD lebih diperlukan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tentunya instansi terkait di pariwisata. Kalau itu yang menyebarkan, nah baru bagus memberikan pemahaman. Kalau tidak dipahami pasti siapa misalkan orang Padang tadi itu curiga gitu. Dipikirnya ada hal-hal yang mempersulit dia, apalagi kalau di branded halal harus dibayar kan begitu. Itu Pak. Terima kasih Pak Amsu. Ada yang mau disampaikan Pak Farid? 1 menit sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Jadi Pak Satria, ada yang bisa disampaikan? Waktunya 1 menit. Dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup. Halo. Cukup, Pak. Cukup dari saya. Ya. Mungkin closing dari saya Pak Ramdan. Ya. Ya, saya kira terima kasih buat semua sahabat-sahabat, para guru-guru kita satu profesi, sama-sama guru bagaimana menginformasikan tentang satu segmen pasar yang cukup besar ini. Dan tentunya kita tetap berharap bersilaturahim, tetap berkomunikasi, tidak hanya satu hal ini saja yang bisa kita bicarakan, tentunya sudah ada guest contact ya dengan teman-teman yang lain, kita semua berkecimpung di bidang pariwisata sehingga hal-hal sektor apa saja, bidang apa saja yang berkaitan dengan pariwisata bisa kita komunikasikan. Politeknik Pariwisata Lombok tentunya adalah milik pemerintah yang tentu tidak hanya bertanggung jawab di NTB saja, tapi juga NTT bahkan seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang ada. Pada teman-teman, dasar ragu-ragu kalau ke Lombok tolong kunjungi kampus kita. Ya, siap menerima Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Ya Bapak Ibu mungkin kalau closing yang tadi itu saya mengucapkan selamat beristirahat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas atensi dan keikutsertaannya. Semoga diberikan kesempatan untuk share informasi yang baik-baik ini kepada pemerintah daerah kita masing-masing untuk mengembangkan pariwisata halal di daerah Bapak dan Ibu semua. Termasuk nanti dikit tentu. Oke. Jadi terakhir saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Semoga ada kesempatan lain kita bertemu di darat.
Amin. Offline. Ya. Oke, siap. Selamat sore. Wakatobis. Sore. Mantap. Wakatobis. Saya sudah sekitar 4-5 kali ke sana tuh, bagus. Labuan Bajo baru 2 kali saya ke sana. Mana ya? Bagus. Di Flores belum. Di Lombok ada Mandalika menunggu. Ya. Di Wakatobi menunggu Pak. Yang mana Pak Yasan ini? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon. Selamat sore. Mana yang ini? Jadi presenter, Pak Landa, dia kan narasumber, fasilitator ya, tapi banyak yang jawab Pak Farid, ini Pak Ramdan, jadi anu MC.